Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penilai video praktikum mengajar 2. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kafil Umam, NIM 22381051040, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Madura. Video ini dibuat sebagai tugas praktikum mengajar 2 sekaligus prasyarat lulusan praktik pengalaman lapangan 2 yang dibina oleh Guru Pamong kelas 6C di SDN Lawangan Daya 2, yaitu Ibu Yuita Trinoviana SPD. Berikut video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Kurang keras. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan semua? Ada yang sudah, ada yang belum. Kira-kira dimulai, silahkan bagian yang membaca doa silahkan maju ke depan. Siapa kira-kira yang pembagian doa sekarang? Sekarang coba kalian tengok kanan kirinya, kira-kira ada yang nggak masuk hari ini? Ada? Siapa yang tidak masuk hari ini? Sekarang mata pelajaran apa? Pancasila. Oke, silahkan buka buku kalian dan juga buku tulisnya. Oke, sudah dibuka semua buku pakainya? Ada yang nggak bawa? Ada? Yang nggak bawa apa dua? Silakan. Pendidikan Pancasila, kira-kira kemarin ada yang masih ingat tidak materi tentang apa? Ada yang masih ingat tentang materi tentang apa? Poster dan juga isi cerpen. Kalau kemarin kita bahas tentang cerpen, isi dan juga cerpen, kita akan belajar terkait dengan norma. Silakan buka buku halaman 46. Buku LKS, silakan buka buku LKS-nya halaman 46. Sudah? Tapi sebelum itu, Bapak akan bacakan terkait dengan kunjungan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama, tentu setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian yang pertama bisa menjelaskan terkait dengan norma dan jenis-jenisnya. Kemudian yang kedua yaitu menyebutkan contoh penerapan norma di lingkungan sekitar. Kemudian yang keempat yaitu menunjukkan sikap positif dan menaati norma yang dilakukan. Itu terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini. Tapi sebelum itu ada yang mau nonton video gak? Mau ya? Oke, silakan disimak. Nanti Bapak akan tanyakan terkait dengan video apa yang kira-kira disampaikan pada video ini. Silakan disimak.
Fakta menunjukkannya ada juga negara-negara seperti punya pemerintah. Contohnya Belgia, Spanyol, dan Finlandia Utara yang jalan bulan-bulan tahun tanpa ada pemerintah resmi. Dan yang lebih seru pada Somalia untuk bangga dari berpusatnya perang saudara selama belasan tahun Somalia terpunya pemerintahan aktif yang bisa dilakukan. Jadi ya, di mana ada beberapa peraturan justru tidak ada kebebasan. Tapi saat peraturan yang ada malah yang itu orang itu bisa jadi senjata berbahaya antara mereka yang harus bersama. Kalau gitu jika teknologi sebagai masyarakat bisa dapat diadil dan mungkin akan bisa bebas menolak tanpa adanya pihak yang berwenang. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, dari video tadi kira-kira ada yang bisa memberikan pesan tidak? Kira-kira video tadi itu menjelaskan terkait dengan apa? Norma atau aturan. Kalau semisal tidak ada aturan itu bakalan terjadi apa sih kira-kira? Konflik lagi, perselisihan lagi. Kalau bagus ini bukan ada suaranya ya? Perang, oke. Jadi di dunia ini itu harus ada norma atau aturan. Ada yang bisa bacakan tidak? Yang ada di slide. Coba Arta, silahkan bacakan. Norma adalah aturan atau undang-undang yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma dibuat agar kehidupan dalam berjalan aman dan Jadi kira-kira norma itu apa? Aturan. Aturan yang dibuat oleh manusia atau diri kita sendiri untuk menaati. Dan tentu itu agar kehidupan tertib, aman, dan juga damai. Di kelas ini, dicontoh di kelas ini kira-kira pasti ada aturannya kan? Apa kira-kira? Nih, yang pertama menjaga kebersihan. Sekarang pikirnya siapa? Sudah pikir? Sudah. Jadi sudah menaati apa nak? Aturan atau norma. Yang kedua, disiplin dan tepat waktu. Kira-kira tadi yang telat siapa? Nah, jangan diulangi. Oke. Itu terkait dengan norma atau aturan. Pentingnya norma dalam kehidupan. Norma itu sangat penting untuk membuat kita membedakan mana yang sah dan mana yang tidak, mana yang benar dan mana yang salah, serta menjaga hubungan harmonis antar sesama. Dan macam-macam norma itu ada 4. Yang pertama, yang kedua, kesopanan. Norma pertama kira-kira apa? Agama kurang keras. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Nah, itu terkait dengan norma. Norma ada berapa nak? Yang pertama, norma agama. Norma agama itu norma yang berasal dari ajaran Tuhan yang bersumber dari dan tertulis dari kitab suci. Kira-kira kitab sucinya Islam itu apa? Dan salah satu contoh yang ada di Al-Quran itu bisa menjaga kebersihan. Dan yang menjelaskan tentang menjaga kebersihan itu apa kira-kira? An-nadhafatu minal iman. Jadi apa minal? Kebersihan itu sebagian daripada iman. Dan banyak lagi. Contohnya lagi itu di Quran surah Al-Kafirun ayat terakhir, lakum dinukum. Jadi apa minal? Untukmu agamamu. Tapi apa itu? Kami saling menghormati antar sesama, kami saling menyayangi antar sesama. Seperti itu. Dan banyak lagi yang menjelaskan tentang yang tertulis di kitab suci tentang norma agama. Norma agama itu mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Contohnya berdoa sebelum makan. Kira-kira kalau dapat KBG, kira-kira di sini pada doa nggak? Kira-kira doanya kalau sebelum makan. Ayo, bareng-bareng 1, 2, 3. Itu terkait dengan doa sebelum atau doa sebelum tidur. Kira-kira kalian sebelum tidur berdoa nggak? Doa, mana doanya? Artinya, dengan menyebut nama Allah, Allahumma ahya dengan menyebut nama Allah, saya hidup dan saya mati. Seperti itu. Itu terkait dengan norma agama. Kalau misal ada lagi di norma agama itu harus di sebagai orang Islam itu harus
sholat kan tidak sholat. Apa sanksinya kalau misal tidak sholat? Haram lagi, dosa lagi. Masuk neraka. Jadi ganjarannya itu masuk neraka. Kalau orang-orang yang menjalankan sesuai dengan aturan yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran, itu bakalan dapat apa namanya? Lagi masuk surga. Itu terkait dengan sanksi dan juga apa yang didapat. Yang kedua itu norma apa? Norma kesucian ini berasal dari hati nurani, berasal dari cinta. Berasal dari apa kan? Berasal dari contohnya tidak berbohong, menolong orang lain dan juga berkata jujur. Kalau misal Kevin misal tidak punya pensil, kemudian itu pinjam, kemudian Kevin itu nggak punya. Kalau misal nggak punya, berarti jawabnya nggak punya. Itu termasuk berkata jujur atau tidak? Berkata jujur. Saling membantu antar teman. Kalau misal ada tugas matematika, kita nggak paham gitu, jadi kita harus bantu Aira matematika gitu. Harus saling membantu. Itu terkait dengan norma kesucian, dengan diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga, sanksi dari norma kesucian itu apa kira-kira? Kalau misal kita nggak bantu, apa kira-kira? Dapat dosa lagi. Dari menit. Bahkan dijauhin. Kemudian norma yang ketiga itu norma kesopanan. Norma kesopanan itu mengatur tentang tata krama dalam pergaulan. Contohnya berbicara sopan kepada guru. Kemudian yang kedua itu memberi salam saat ketemu. Jadi kalau misal ada guru kita ketemu, itu ucapkan salam, jangan papak dengan gitu. Misalnya kalau orang kedua itu ada nun seperti itu. Dan juga berbicara sopan kepada orang tua. Jangan meninggikan suara kita kepada orang tua kita. Itu terkait dengan norma kesopanan. Lagi kira-kira kalau misal norma kesopanan ketika kita berada di rumah apa kira-kira? Membantu ibu lagi, mengucapkan salam saat mencuci piring lagi. Bagus ini, bukan ada suaranya. Memberi kabel boleh. Oke. Apa kira-kira norma kesopanan yang ada di rumah? Mengaku boleh. Itu terkait dengan norma kesopanan. Kemudian norma hukum, norma terakhir. Ada yang bisa dibacakan? Norma hukum silakan. Ya, baca. Norma hukum dibuat oleh pemerintah yang memiliki sanksi tegas jika dilanggar. Contohnya tidak mencuri, mematuhi lalu lintas dan tidak merusak fasilitas umum. Jadi norma hukum itu apa? Norma yang dibuat oleh pemerintah dan sanksi tegas. Kalau misal kita sekolah itu kan pakai helm, ada yang pakai helm? Enggak, berarti tidak benar norma hukum. Jadi kalau misal kita dari sekolah masuk ke kota itu harus pakai helm biar apa? Biar tidak melanggar norma hukum. Kalau misal kita melanggar norma hukum apa aja yang kita melanggar? Lagi. Kenapa? Boleh denda. Jadi kita menaati norma hukum yang ada sudah pemerintah taat. Itu terkait dengan norma hukum. Sumber norma itu berasal dari agama, masyarakat, juga ada kejadian itu masyarakat setempat dan peraturan negara. Sumber norma tersebut membentuk kepribadian dan karakter kita. Kalau sudah kita memiliki 4 norma itu, norma apa tadi? Yang pertama, agama lagi, dan ketika 4 norma itu dipenuhi dalam diri kita, itu akan membentuk kepribadian dan karakter yang baik dalam diri kita. Norma di rumah itu apa saja? Yang pertama, membantu orang tua, ajarkan ibadah sesuai agama masih. Contoh membantu orang tua dalam bentuk apa saja kira-kira? Diri lagi, fair, masak, nyapu, boleh kita jujur dan tidak berkata seperti yang Bapak katakan tadi, tidak boleh meninggikan suara kita pada orang yang lebih tua. Itu ya terkait dengan norma yang di rumah. Norma yang ada di sekolah, yang pertama apa kira-kira? Ayo bacakan dengan keras bareng-bareng. Itu terkait dengan norma yang ada di sekolah. Kira-kira di kelas MC ada aturannya? Ada di mana? Ada berapa kira-kira? Ada 5. Yang pertama, menjaga kebersihan sesuai dengan tiket masing-masing. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kata sopan. Yang kelima, itu terkait dengan kata tertib di kelas 6. Oke, yang ada di sekolah. Buang sampah pada temannya lagi, menghormati guru, melaksanakan tiket, jangan merusak fasilitas yang ada di sekolah. Jadi gadgetnya itu jangan dicolek-colek pakai jangan merusak fasilitas yang ada di sekolah. Norma di masyarakat, yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Kira-kira di desanya masing-masing ada setiap minggu itu ada bersih-bersih? Gak ada. Yang kedua, menghormati tetangga. Jadi kalau misal ada tetangga, itu harus sopan, harus disapa. Yang ketiga, yang ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Akibat melanggar norma yang pertama apa? Teguran. Yang kedua, dikucilkan. Yang ketiga, dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu akibat melanggar norma atau aturan. Oke, sekarang Bapak punya lembar
LKPD, Bapak di sini mempunyai menamainya panorama, papan norma. Sekarang Bapak bagi kelompok, ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Caranya itu gampang. Yang pertama itu ada tugas kelompok dan juga ada tugas individu. Jadi di LKPD ini silahkan kalian, misal yang pertama, norma adalah aturan yang dibuat untuk dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat. Itu benar atau salah? Benar. Kalau benar, tinggal tancapkan kakunya di situ. Kalau semisal salah, itu jangan ditancapkan. Paham? Paham. Itu tugas individunya. Nah, tugas kelompoknya. Kalau tugas individunya, di sini Bapak punya LKPD lagi. Silakan kalian gunting di sini. Norma agama, contohnya itu apa? Kemudian sanksinya itu apa kira-kira? Contohnya dari norma agama itu apa? Contoh dari norma agama itu apa tadi? Sholat lagi. Kemudian sanksinya jika tidak ditepati apa kira-kira? Berdosa. Seperti itu, paham? Nanti ini digunting kemudian taruh di belakang, ditempel seperti itu. Oke, sekarang silahkan yang di depan putar balik di belakang posisinya. Yang di belakang, yang di depan silahkan putar balik ke belakang. Jadi tinggal pilih satu saja buat nempel, kemudian taruh di belakangnya. Paham? Ada yang kurang? Ya, digunting. Oke. Sekarang Bapak akan tunjuk untuk maju ke depan. Kelompok 2, silakan perwakilan 2 orang, 3 orang maju ke depan. Ya, beri tepuk tangan dulu dong buat kelompok 3. Beri tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Saya ingin mempresentasikan tentang norma. Ayo, diperhatikan. Yang nomor 1, ayo dibacakan. Norma adalah aturan yang dibuat untuk dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat. Benar atau salah? Benar. Jadi nomor 1 kata kelompok 2 itu benar. Coba dicek. Benar atau salah? Nah, oke, nomor 2. Benar atau salah? Jadi kalau salah
tidak usah. Kasih Pak. Pak, jadi nomor dua ini salah. Apakah ada jawaban lain? Gak ada. Oke, sekarang tugas yang individu. Yang kebagian norma hukum siapa saja? Yang kebagian norma hukum? Oke, silahkan disimak. Pengertian norma hukum. Norma hukum adalah aturan hidup yang dibuat oleh suatu badan yang berwenang, pemerintah atau negara. Jadi pengertian norma hukum itu, halo norma hukum. Pengertian norma hukum siapa saja? Angkat tangan. Oke, sanksinya norma hukum. Sanksi dari norma hukum itu penjara atau denda. Ada jawaban lain? Gak ada. Contohnya? Mematuhi aturan lalu lintas. Jadi contoh dari norma hukum itu mematuhi aturan lalu lintas. Ada jawaban lain? Memakai lagi membayar Pak? Ada. Kemudian norma kesepanan. Ada yang bagian norma kesepanan? Norma kesepanan siapa saja? Oke, silakan disimak norma kesepanan. Jadi norma kesepanan itu aturan pergaulan yang berlaku di masyarakat berdasarkan adat. Ada jawaban lain tidak? Oke, sanksinya. Jadi sanksi dari norma kesepanan itu kecelakaan, pencurian dan dikucilkan dari pergaulan. Kemudian contohnya. Jadi contoh dari norma kesepanan itu pertama menghormati orang yang berubah, kemudian berbicara sopan dan juga berpakaian rapi. Beri tepuk tangan dulu dong buat kelompok 2. Sekarang ada yang mau main game? Kelompoknya itu sama, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan jika ada yang mau maju silakan angkat tangan, kemudian silakan di-pencet. Kelompok 1 mana suaranya? Kelompok 1 juga. Kelompok 2 mana suaranya? Kelompok 3 mana suaranya? Kelompok 3 mana suaranya? Siap. Ayo, soal nomor 1. Kalau misal ada yang mau maju, angkat tangan. Soal nomor 1. Ayo maju. Apa sanksi? Iya. Soal nomor 2. Siap. Ayo soal nomor 2 yang maju. Siapa saja yang menekan kalian cuma tinggal angkat tangan saja. Oke. Ayo kelompok 3 mana suaranya? Ayo soal nomor 3 untuk kelompok 3. Ayo apa jawabannya? Atas kelompok 3. Ayo soal nomor 4. Ayo soal nomor 5. Ayo. Ayo soal nomor 6. Soal nomor 8. Soal nomor 9. Kelompok 3, ayo kelompok 3. Apa jawabannya? Soal terakhir untuk kelompok 1. Ayo nomor 1. Kelompok 1 Sekarang Bapak nanya, kira-kira tadi belajar tentang apa? Norma. Apa saja norma itu? Satu, yang pertama norma apa? Kedua. Ketiga. Empat. Norma agama itu apa? Yang berasal dari
yang bersumber dari kitab suci. Norma kesusilaan berasal dari diri sendiri. Norma hukum dari pemerintah atau yang berwenang. Yang terakhir norma apa? Kesopanan. Sejauh ini ada yang masih kurang paham terkait dengan materi norma? Paham? Oke. Sebelum pelajaran apa akhiri, silahkan dirapikan dulu. Buku lainnya silahkan masukkan kertas terlebih dahulu. Sebagian yang doa siapa? Doa sebelum Oke, silakan kalau semisal doa sikapnya bagaimana?